Halo, selamat bertemu kembali di channel Bukalingsir, tempatnya berbagi tutorial dan informasi pendidikan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait cara mendaftar PPG dalam jabatan di tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke tutorialnya, bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Bukalingsir. Seperti yang kita ketahui, melalui surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022, bahwa di sini sudah disebutkan pendaftaran untuk calon peserta bisa melalui halaman ppg.kemdikbud.go.id menggunakan login SIM PKB masing-masing. Nah, di mana jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi itu sudah dijadwalkan, yaitu untuk pendaftarannya dimulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Nah, akan tetapi ada informasi terbaru bahwa setelah kita masuk ke halaman ppg.kemdikbud.go.id, nah, di sini ada informasi bahwa pendaftaran dan seleksi administrasi PPG ditunda. Dan jika rekan-rekan login dengan akun SIM PKB, nanti juga muncul informasi yang sama, di mana pendaftaran ini diundur 2 kali 24 jam semenjak 10 Februari. Sehingga di kemungkinan pendaftaran PPG Daljab 2022 ini akan dibuka kembali tanggal 12 Februari. Oke, sambil menunggu dibukanya kembali pendaftaran dan seleksi administrasi PPG yang ditunda, langkah baiknya kalau kita mengetahui bagaimana cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG di dalam jabatan di tahun 2022 ini. Untuk tata cara pendaftarannya, rekan-rekan bisa login melalui web ppg.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan silakan pilih login SIM PKB di pojok kanan ini ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk loginnya, rekan-rekan bisa masukkan akun dengan email, yaitu nomor ukg@guruku.id dan kata sandinya. Nah, apabila sudah menginputkan, rekan-rekan tinggal klik masuk. Nah, saat pertama kali mengakses SIM PPG akan ditampilkan notifikasi status data peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, apabila Anda sudah memenuhi persyaratan, maka Anda diwajibkan untuk melengkapi biodata diri dan berkas pendukungnya. Nah, di sini akan muncul notifikasi status data peserta PPG dalam jabatan 2022. Apabila statusnya memenuhi persyaratan seperti ini ya, semuanya centang hijau, maka rekan-rekan diwajibkan untuk melengkapi profil dan berkas-berkas pendukung. Nah, bagaimana cara melengkapi profilnya? Rekan-rekan tinggal klik di sini, di bawah ada tombol biru, kita klik lengkapi profil. Nah, sistem akan menampilkan jendela konfirmasi pendaftaran seperti ini ya. Kemudian untuk melanjutkannya, rekan-rekan tinggal pilih ya. Nah, rekan-rekan akan diarahkan menuju laman biodata diri seperti ini ya. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal pilih lengkapi. Klik lengkapi, maka rekan-rekan diarahkan menuju form untuk melengkapi biodata diri. Nah, di sini biodata diri rekan-rekan bisa inputkan ya. Jadi untuk nama biasanya langsung. Nah, kemudian isi jabatan, kemudian gelar depan jika ada, kemudian jabatan fungsionalnya sebagai apa ya, kemudian di gelar belakang jika ada. Begitu juga dengan instansi asal, biasanya sudah langsung ini ya, alamat. Nah, kemudian yang perlu diisi itu adalah kode pos instansi asal Anda, kemudian mata pelajaran yang diampu ya. Jadi silakan sesuaikan dengan mata pelajaran yang rekan-rekan ampu. Nah, kalau sudah, silakan rekan-rekan klik simpan. Nah, jika sudah tersimpan untuk biodata dirinya,
Rekan-rekan, selanjutnya melengkapi informasi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, caranya rekan-rekan klik lengkapi di sini ya. Nah, kemudian isikan data linearitas sesuai dengan ijazah S1 atau D4 yang rekan-rekan miliki. Silakan isi nama perguruan tinggi, kemudian program studinya, kemudian jenjang pendidikannya, tahun lulus, kemudian jenjang bidang studi, kemudian bidang studinya apa. Nah, kalau sudah, silakan klik simpan. Setelah itu rekan-rekan diminta untuk melengkapi pindaian berkas ijazah rekan-rekan. Nah, caranya tinggal klik di sini unggah, nanti akan muncul halaman unggah ijazah. Nah, di sini rekan-rekan diwajibkan untuk mengunggah hasil pindaian ijazah dalam format PDF dengan ukuran minimal 20 KB sampai dengan maksimal 1,5 MB. Caranya tinggal diklik saja tanda klip seperti ini ya, kemudian cari berkasnya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan tinggal klik simpan. Nah, selanjutnya silakan lengkapi informasi bidang studi PPG. Rekan-rekan bisa klik lengkapi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan masukkan bidang studi PPG rekan-rekan. Jadi sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan terkait dengan linearitas kualifikasi S1 dan D4 dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, jadi rekan-rekan cek di sini linearitasnya ya. Nah, oke, kalau sudah, kemudian klik simpan. Nah, setelah melengkapi bidang studi PPG, rekan-rekan silakan mengklik tanda panah di bawah ini ya untuk mengunggah berkas-berkas pendukung. Nah, berkas pendukung yang rekan-rekan unggah yang pertama adalah SK pengangkatan pertama. Nah, hasil pindai scan atau SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar. Nah, scan-nya itu adalah scan asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten Kota. Nah, sesuai kewenangannya. Jadi kalau pendidikan dasar ya di Kabupaten Kota, kalau pendidikan menengah silakan legalisir di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, kemudian yang kedua adalah pindaian SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Jadi SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS bisa asli atau fotokopi yang dilegalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu 2020-2021 dan 2021-2022 bagi guru non PNS bisa asli atau fotokopi yang dilegalisir. Nah, untuk legalisasinya yaitu 1. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS, kemudian 2. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang ketiga, Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang ketiga yaitu pindaian SK pembagian tugas mengajar. Scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir yaitu tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Boleh asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian yang keempat adalah fakta integritas. Nah, untuk fakta integritas, rekan-rekan bisa unduh di sini. Setelah diunduh, kemudian rekan-rekan bisa membubuhi materai 10.000 dan ditandatangani. Nah, untuk mengunggahnya, masing-masing hasil scan atau pindaian ini, rekan-rekan tinggal klik di unggah berkasnya. Ya, jadi silakan klik unggah berkas. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi silakan cari filenya. Ingat, filenya dalam format PDF, ukurannya masih tetap sama ya, minimal 20 KB dan maksimal itu 1,5 MB.
Nah, kalau sudah tinggal disimpan. Nah, untuk dokumen yang lainnya juga sama caranya. Nah, setelah semua berkas diunggah, rekan-rekan selanjutnya wajib mengisi survei dan melakukan ajuan verifikasi dari biodata diri. Nah, caranya silakan rekan-rekan klik biodata diri. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dan rekan-rekan pastikan sudah melengkapi biodata sesuai dengan prasyarat kelengkapan datanya. Nah, jadi silakan cek statusnya ya. Pastikan sudah centang hijau ya semuanya. Seperti biodata diri sudah centang hijau, linearitas S1 dan D4 dengan bidang studi PPG sudah centang hijau. Kemudian bidang studinya sudah centang hijau dan berkas pendukungnya sudah centang hijau. Nah, kalau sudah, rekan-rekan klik pada tombol ajukan berkas di sini. Nah, setelah itu muncul survei peminatan LPTK. Nah, rekan-rekan silakan pilih minimal 1 LPTK yang paling diminati sebagai tempat penyelenggara PPG dalam jabatannya. Silakan isi universitasnya, kemudian bidang studinya. Nah, kalau sudah, rekan-rekan silakan klik lanjut. Nanti akan muncul notifikasi konfirmasi seperti ini. Nah, rekan-rekan tinggal pilih simpan. Setelah itu, maka ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung telah berhasil diajukan. Nah, setelah ini rekan-rekan silakan cek SIM PKB-nya secara berkala terkait ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung, apakah nanti ajuan rekan-rekan disetujui ya, kemudian apakah ditolak permanen atau ditolak dengan perbaikan. Nanti silakan cek secara berkala di akun SIM PKB-nya. Oke, mungkin itu saja cara mendaftar PPG dalam jabatan di tahun 2022. Apabila video ini bermanfaat, silakan klik like, share, dan komen. Dan jangan lupa bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru dari channel Paling Share. Oke, sampai bertemu di video-video berikutnya.